Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas SAP, bukan kulkas ya, tapi freezer. Untuk mereknya itu merek SAP dengan kondisi kerusakan di bagian kompresor macet ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan pergantian kompresor. Nah, seperti ini untuk kompresornya. Dan untuk kompresor freezer SAP ini menggunakan ukuran seperempat ya, seperempat. Kita akan coba ganti dengan kompresor yang bekas. Di sini untuk kondisi kerusakan untuk di bagian kompresornya itu macet ya, jadi macet. Untuk di bagian spoolnya nggak ada masalah, cuman macet aja. Dan di sini saya tawarkan untuk dilakukan pembongkaran untuk di bagian kompresornya karena udah di jumper segala macam masih nggak mau jalan ya, udah macet. Tapi si customer bilangnya buru-buru ya, kalau bisa cepat, kalau misalkan ada pengganti boleh langsung dipasang. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini kita akan coba ganti ya. Di sini untuk jenis kompresornya juga sama. Saya ganti ini model lawas ya. Kalau teman-teman tahu, kompresor yang modelnya bulat seperti ini tuh kompresor SAP ya, SAP sama 6 rak juga. Dan di sini kita akan coba ganti. Sebenarnya untuk langkah penggantiannya cukup simpel ya teman-teman ya. Tinggal kita ganti, kita pasang, lalu kita pastikan di bagian evaporator itu ada oli apa enggak. Kalau misalkan ada oli bisa dilakukan flushing supaya lebih merata ya. Kalau enggak ya bisa langsung diisi freon. Jangan lupa untuk di bagian filter udah diganti. Nah, ini kita potong untuk di bagian pipa hisapnya. Oke, di sini kita ambil dulu untuk kompresornya. Nah, kondisinya seperti ini untuk kompresornya. Dan di sini kebetulan untuk filter nanti kita ganti ya, karena udah hampir lebih 4 tahunan ya saya ganti kondensernya. Dulu pernah saya tangani kurang lebih sekitar 4 tahun saya ganti kondensernya. Namun di sini kalau misalkan mau ganti kompresor sekalian kita akan ganti juga untuk di bagian filternya karena udah terlalu lama ya, karena kita akan ganti baru. Nah, ini tinggal kita pasang aja. Nah, ini adalah jalur pipa tekan, pipa dorong ya, pipa dorong. Untuk ukuran kompresornya gede banget. Namun untuk ukurannya juga sama. Ini untuk 6 rak juga, punya kompresor freezer merek SAP. Selanjutnya setelah kita las ya, langsung kita hidupkan aja. Kita akan tes presurnya. Oke, di sini untuk pressure masih kencang banget ya, jadi aman banget. Dan teman-teman kalau misalkan lihat ya, di situ ada satu buah kapasitor starting. Itu sengaja saya pasang karena kalau misalkan untuk kapasitas kompresor yang besar seperti ini, itu saya lebih suka saya pasangkan kapasitor starting ya, supaya nanti pada saat mau start itu lebih mudah ya, karena untuk ukuran sendiri kompresornya besar. Jadi kalau misalkan hanya bantuan relay saja, takutnya nanti pada saat udah dingin atau pada saat istirahat kompresor itu nggak mau start ya. Nah, di sini saya coba bantu menggunakan kapasitor starting. Nah, untuk kapasitor starting ini tujuannya bukan untuk menurunkan ampere ya teman-teman ya. Jadi tujuannya itu untuk membantu start awal ya. Pada saat start awal, nah itu bakalan semacam ngasih hentakan ya, supaya lebih nggak macet ya pada saat mau start. Nah, di situ ya tujuannya saya kasih kapasitor starting. Namun kalau untuk bawaannya kalau nggak salah itu ada ya, untuk sak ini juga ada. Namun saya dapatnya kondisi kosongan seperti itu.
Dan di sini karena di bagian evaporator itu banyak banget olinya ya, di akumulator itu banyak banget. Di sini kita coba bersihkan. Sebenarnya kalau misalkan di akumulator itu nggak terlalu banyak, itu masih aman, masih kita bisa paksa ya, karena ada akumulator. Jadi nggak sampai lambat. Namun di sini kita coba bersihkan semua aja di akumulator nanti, supaya pada saat oli ini naik itu bisa ada tandon ya di bagian akumulator. Nah, untuk cara memflashingnya cukup sederhana, teman-teman bisa masukkan cairan metil. Ini kurang lebih setengah botol ya, setengah botol. Ini kita masukkan semua karena di evapnya itu panjang ya, kita masukkan semua supaya nanti bakalan ngikat. Nah, ini kita hidupkan lalu kita cepot, otomatis cairan metil itu bakalan masuk ke dalam filter. Nah, ini kita tunggu sampai habis. Oke, kalau misalkan sudah habis, selanjutnya kita tutup menggunakan tang saja, nggak perlu kita las. Nah, kalau udah tertutup rapat, kita cepot untuk selangnya dan kita langsung hidupkan. Nah, ini nanti bakalan keluar ya, bakalan keluar lewat jalur hisap. Jadi kita nggak perlu bongkar evap, cukup kita gunakan cara seperti ini aja, itu di dalam evaporator itu udah bersih. Nah, nanti cairan metil lewat dari sini ya. Cairan metil bakalan mengikat oli, nanti keluar lewat sini. Tuh. Ini kita coba tahan-tahan seperti ini. Tuh, udah mulai keluar ya. Ini yang keluar nyampur ya, cairan metil dan juga oli udah nyampur semua. Nah, nanti kalau misalkan kita flashing juga ini bakalan keluar semua. Dan untuk cara memflashingnya, pastikan cairan metil itu udah keluar semua ya. Kalau udah habis, nggak ada lagi cairan metilnya, baru teman-teman bisa pasang, atau bisa lakukan sekali lagi kalau misalkan kondisi olinya itu masih banyak banget. Nah, ini kita coba tahan, lepas, tuh udah keluar ya. Nanti bakalan keluar. Nah, setelah kita flashing, kita habiskan kurang lebih setengah botol metil. Selanjutnya kita akan coba melakukan pengisian freon ya. Pengisian freon di sini untuk filter juga udah ganti karena udah hampir 4 tahun lebih ya. Ini kemarin saya pernah perbaiki, udah hampir 4 tahun lebih. Dan di sini untuk kapiler ini kita buka lagi, kita akan vakum ya. Kita nggak perlu menggunakan vakum, mesin vakum, kita cukup vakum seperti ini aja. Kita keluarkan lewat dengan cara dihidupkan seperti ini sampai udaranya itu habis. Nah, setelah udara habis, kita akan masukkan cairan metil. Ini untuk memasukkan cairan metil nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit banget, sedikit aja itu udah cukup. Nah, setelah sudah kita masukkan cairan metil, jangan lupa dilas karena nanti kita akan lakukan pengisian freon supaya tidak terjadi kebocoran ya. Ini kita las. Nah, habis itu baru kita isi freon. Nah, kita las seperti ini, nanti jadi gampang ya jadinya. Nah, selanjutnya tinggal kita isi freon, kita isi. Nah, seperti biasa, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, untuk pengisian di sini saya lakukan dalam kondisi keadaan kompresor mati ya, kompresor mati. Nah, di sini saya isi sampai 80 itu masih turun ya, sampai posisi tenang di angka 80, kalau bisa 100 juga nggak masalah. Dan di sini untuk tekanan udah mampu di angka 80 ya. Langsung aja kita hidupkan, dan nanti untuk penambahannya bisa kita lakukan pada saat sudah dinyalakan. Dan di sini untuk tekanan udah turun. Pada intinya untuk tekanan 134 ini bisa kita isi di angka 15. Kalau masih 10 bisa tambahkan di angka 15 sampai permukaan di evaporator itu rata. Dan untuk hasilnya itu mohon maaf nggak sempat kerekam ya karena lupa untuk hasil akhirnya.